Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hazri Mustika Sari, mahasiswa Poltekkes Kemenkes jurusan Kebidanan, Prodi D4 Ahli Jenjang kelas B. Saya akan mempraktekkan asuhan kegawat daruratan, maternal dan neonatal dengan kasus retensio plasenta dan atonia uteri. Selamat menyaksikan. Pertama, sebelum kita melakukan tindakan, kita pastikan infus telah terpasang, yaitu cairan RL 500 ml. Kemudian berikan sedativa valium 10 mg per IV. Kita perhatikan kandung kemih. Apabila kandung kemih penuh, kita lakukan kateterisasi. Kita ambil kateter. Kita lakukan pemasangan kateter. Tarik nafasnya sedikit ya, Bu. Ya, Bu. Kita lepas kateter, kita taruh di dalam bengkok, kita buang urin ke dalam tempatnya, dan kateter kita taruh di larutan klorin 0,5%. Pegangkan tali pusat sejajar vulva dengan tangan kiri, tangan kanan menyelusuri tali pusat sampai ke serviks. Minta tolong asisten untuk memegang tali pusat. Asisten, Ya, Bu. tangan kiri penolong pindah ke fundus uteri. Masukkan tangan kanan ke dalam kafum uteri dan temukan implementasi plasenta di dalam kafum uteri. Melakukan pelepasan plasenta dengan cara menyisipkan ujung jari di antara dinding uterus dan plasenta. Gerakan tangan ke kanan dan ke kiri hingga plasenta lepas. Kita mengeluarkan plasenta, meminta asisten untuk menarik tali pusat. Sementara tangan kita di dalam memastikan tidak ada sisa plasenta. Jika pembukaan pada serviks tidak memungkinkan plasenta untuk dilahirkan, pindahkan tangan kanan ke pangkal tali pusat. Kita keluarkan secara perlahan sampai ke depan vulva. Lalu kita lakukan putaran searah jarum jam sampai semua plasenta lahir dengan utuh. Taruh ke dalam tempat plasenta, nilai plasenta apakah utuh atau tidak. Kemudian kita nilai kontraksi uterus. Kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak, uterus berkontraksi dengan baik atau tidak. Lakukan masase uterus. Jika sudah kita lakukan masase uterus ternyata kontraksi rahim tidak baik, maka kita lakukan penata laksanaan atonia uteri, yaitu KBI. Sebelum melakukan tindakan KBI, pertama-tama kita lihat apakah kandung kemih ibu kosong atau penuh. Kita lakukan pengosongan kandung kemih apabila penuh. Pasang kateter, maaf ya Bu, tarik nafasnya sedikit. Kosongkan kandung kemih. Taruh di dalam tempat urin. Taruh kateter di larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita melakukan pemasangan sarung tangan BTP. Kemudian kita pastikan cairan infus berjalan dengan baik dan uterotonika telah diberikan. Penolong berdiri di depan vulva, oleskan larutan antiseptik pada sarung tangan sebelah kanan. Tangan kiri membuka labia mayora, tangan kanan masuk ke dalam vulva secara obstetrik sampai ke serviks. Kepalkan tangan kanan, letakkan di fornix anterior. Tangan kiri menekan belakang korpus uteri. Lakukan kompresi dengan cara melekatkan kedua belah tangan. Lakukan kompresi di manual internal selama 5 menit. Perhatikan apabila perdarahan berhenti, lanjutkan selama 2 menit. Apabila tidak berhenti, lanjutkan dengan kompresi di manual eksternal.
Keluarkan tangan. Rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka sarung tangan secara terbalik. Cuci tangan di air mengalir. Gunakan sarung tangan yang baru. Lakukan kompresi bimanual eksternal. Penolong berdiri pada sisi kanan ibu. Tekan dinding bagian bawah untuk menaikkan fulus uteri. Tangan kiri memegang dinding belakang uterus. Rapatkan kedua telapak tangan. Lakukan selama 5 menit. Nilai kontraksi. Jika kontraksi berjalan dengan baik, pertahankan dan tambahkan selama 2 menit. Mengajarkan keluarga untuk melakukan masase fundus uteri. Sementara penolong membersihkan alat, membereskan alat, dan mencuci tangan. Masukkan alat-alat ke dalam larutan klorin 0,5%. Membuka sarung tangan dan mencuci tangan di air mengalir. Memberitahukan keluarga hasil dari tindakan tadi. Ibu, hasil dari tindakan tadi, alhamdulillah perdarahannya sudah berhenti ya Bu. Ya, Sekarang Bu. saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tensi Bu ya. Ya Bu. Tensi Ibu normal ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Lalu kita akan lakukan pendokumentasian. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.